Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tante-tante bernama Bea yang punya kerjaan sambilan sebagai wanita kupu-kupu malam. Namun Bea ini bukanlah wanita kupu-kupu malam profesional karena dia selalu menipu tamunya dengan cara mengambil dompet dan barang-barang berharga milik si tamu lalu kabur sebelum melayaninya. Scene kemudian beralih ke sebuah kampus di mana Bea ini sebenarnya bekerja sebagai staf bimbingan konseling bagi para mahasiswa. Pada saat itu, Bea sedang memberikan konseling kepada seorang mahasiswi sekaligus anak tirinya yang bernama Erin. Karena selama beberapa bulan ini nilai-nilai Erin mengalami kemerosotan, tapi Erin tidak mau mendengar nasihat Bea. Setelah keluar dari ruangan, Erin mengeluh tentang ibu tirinya itu kepada dua temannya. Saat itu kebetulan mereka melihat mahasiswa bernama Vincent yang bekerja sambilan sebagai seorang bartender di sebuah bar yang biasa mereka datangi. Sementara itu di rumahnya, Bea berperan sebagai istri yang baik dan selalu siap melayani suami. Sayangnya sang suami yang bernama Jave itu selalu sibuk, bahkan sampai tidak sempat ngobrol dengan Bea dan Erin. Di malam harinya, ketika Vincent bekerja di bar, ada seorang pria yang memesan 2 minuman dan tiba-tiba memasukkan obat bius ke salah satu minuman yang akan dia berikan kepada Erin. Beruntung, Vincent melihatnya, sehingga dia sengaja menjatuhkan minuman tersebut agar Erin terhindar dari rencana jahat. Dan ketika Vincent akan pulang, dia melihat Erin dalam kondisi mabuk berat, sehingga dia pun berbaik hati untuk mengantar gadis itu pulang. Sesampainya di rumah, Vincent bertemu dengan Bea yang bertanya apakah dia teman Erin. Vincent pun menjawab kalau dia sama sekali tidak kenal dengan Erin. Tapi Vincent tahu kalau mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Muna na po ako. Pada suatu ketika, Bea memanggil Vincent ke ruangannya untuk membicarakan tentang beasiswa dan pekerjaan Vincent sebagai bartender di bar. Ternyata, Bea ingin menawarkan pekerjaan tambahan kepada Vincent, yaitu mengawasi Erin jika datang ke bar dan melaporkan semua kegiatan Erin. Sesuai perintah Bea, Vincent mulai mengawasi kegiatan Erin yang saat itu sedang bersenang-senang bersama Buddy. Sampai akhirnya Buddy diajak pergi oleh temannya. Vincent pun lagi-lagi melihat Erin dan kedua temannya dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia kembali berinisiatif untuk mengantar Erin pulang, walaupun gadis itu bersikap jutek kepadanya. Keesokan harinya saat berada di kampus, Erin kembali melihat Vincent yang sedang bermain basket dan jadi merasa sedikit tertarik kepadanya. Di lain hari, Erin dan kedua temannya bertemu Vincent yang lagi belajar di perpustakaan dan kedua temannya menyuruh Erin untuk mendekati pemuda itu. Erin yang sudah terbiasa dengan pergaulan bebas lalu langsung beraksi untuk mencuri perhatian Vincent dan tanpa ragu dia mencium Vincent yang masih polos. Selain itu, Erin juga memaksa Vincent untuk mampir ke sebuah hotel dan langsung mengajaknya bermesraan. Problema ako sa'yo eh. You're so polite. Semenjak hari itu, hubungan Vincent dan Erin jadi semakin dekat dan kedekatan mereka itu ternyata dilihat oleh Bea. Bea pun memanggil Vincent ke kantornya, lalu menegur pemuda itu karena malah jadi akrab dengan Erin.
Karena didesak oleh Bea, Vincent akhirnya bilang kalau Erin hanya minum-minum bersama temannya dan tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh dengan pria manapun. Okay. Suatu malam, Erin mengajak Jave dan Bea untuk makan malam di sebuah restoran mahal. Ternyata di sana, dia tiba-tiba memperkenalkan Vincent sebagai pacar barunya. Meski tidak suka kalau putrinya berpacaran, Jave akhirnya bertanya tentang latar belakang Vincent. Vincent pun jujur jika dia berasal dari keluarga miskin dan dia harus bekerja sebagai bartender untuk menyekolahkan ketiga adiknya. Tell us about yourself. Anong buhay? Saan ka ba nag-aaral? Dad. Ang galing pamilya mo? Saan kayo nakatira? Kemunculan Vincent sebagai sosok pacar yang miskin tadi membuat perhatian Jave jadi tersita dan itu sangat diinginkan oleh Erin yang haus perhatian sang ayah. Sepulangnya dari makan malam, Erin mengajak Vincent mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Saking asiknya mereka pun sampai kebablasan dan bermesraan di ruang tamu. Bea yang diam-diam menyaksikan hal itu kemudian merekamnya. Okay na. Tulog na sila. Keesokan harinya, Bea kembali memanggil Vincent ke kantornya. Di sana dia memarahi Vincent yang terlihat jelas sudah jatuh hati pada Erin. Bea pun memperingatkan Vincent kalau Erin telah memanfaatkan kepolosannya demi mendapatkan perhatian dari ayahnya. Suatu malam ketika Bea sedang melakukan pekerjaan sampingannya, dia mendapat seorang tamu yang sangat kasar. Karena wajahnya memar, Bea pun berbohong pada Jave tidak bisa pulang dengan alasan pekerjaan. Admin emergency. Keesokan harinya, Erin mendapat telepon dari Jave yang mengabarkan akan tugas keluar kota selama beberapa hari. Karena rencananya untuk mendapatkan perhatian sang ayah gagal, Erin yang emosi pun mengusir Vincent yang sedang bersamanya di rumah. Sementara itu, Bea yang belum bisa pulang ke rumah menyuruh Vincent datang ke hotel tempat dia tinggal untuk sementara waktu. Di sana Bea berbohong kalau dia telah dikasari suaminya. Vincent yang polos pun larut dalam kebohongan cerita Bea, sehingga rasa kasihannya berubah menjadi hasrat. Mereka berdua pun akhirnya melakukan perbuatan tidak senonoh di hotel itu. Gusto nung makipaghiwalay sa akin. Bea tiba-tiba mengatakan ingin bercerai dengan Jave. Dia bilang sudah tidak tahan dengan sifat Jave yang hanya mempedulikan gengsi keluarga daripada keharmonisan mereka. Pasa. Hiwalay na rin tayo. Sejak saat itu keluarga tersebut jadi berantakan dan Bea bisa meneruskan perjalanan cintanya bersama Vincent. Film ini pun selesai. Bakit hindi masunog? Kailangan mo rin haluin ng haluin. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah di pedesaan. Mereka adalah Mindy dan Reynald. Rencananya selama seminggu ke depan, Mindy dan Reynald akan menginap di rumah kenalan mereka di desa itu. Mindy ingin sebelum mereka menikah, dirinya dan Reynald merasakan hidup susah. Katanya hitung-hitung sebagai ujian. Meskipun terlihat keberatan, Reynald tidak bisa menolak permintaan wanita yang dicintainya itu.
Setelah berjalan kaki cukup jauh, sampailah sepasang kekasih itu di rumah yang mereka tuju. Kedatangan Mindy dan Reynald disambut dengan senyum sumringah serta pelukan hangat dari wanita bernama C. C ini ternyata adalah mantan pengasuh Mindy ketika masih kecil dulu. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, Mindy dan C terlihat sangat akrab. Setelah merasa cukup melepas rindu, C kemudian mengajak dua tamunya itu untuk masuk dan berkeliling rumah. Rumah itu memang sempit dan sangat sederhana, tapi C tidak masalah karena ia menganggapnya sebagai liburan sekaligus reuni dengan mantan pengasuhnya dulu. Tidak lama kemudian muncullah suami dari C yang bernama Aldrus. Sambil menyambut tamunya, Aldrus dan C nampak tidak sungkan menunjukkan kemesraan mereka. Sementara Mindy dan Reynald hanya bisa tersenyum risih melihat adegan tersebut. Malam harinya di hadapan C, Mindy mengaku kagum bagaimana mereka bisa hidup bahagia di tempat yang susah sinyal seperti itu. Mindy juga menambahkan kalau ia ingin mengajak Reynald untuk merasakan bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dari percakapan tersebut bisa disimpulkan kalau Mindy dan Reynald berasal dari keluarga kaya. Agar C tidak terbebani dengan keberadaannya dan Reynald di rumah itu, Mindy pun memberikan sejumlah uang sebagai ongkos numpang tinggal. Selain kepanasan, malam itu Mindy dan Reynald susah tidur karena ada suara berisik dari kamar sebelah. Ternyata C dan Aldrus sedang asik bermesraan. Akhirnya Mindy dan Reynald pun terpancing untuk melakukan hal yang sama. Keesokan paginya ketika mereka berempat sarapan bersama, C dan Aldrus lagi-lagi pamer kemesraan lewat suap-suapan makanan. Sialnya ketika meniru pasangan itu, Mindy keselak duri ikan. Beruntung di sana ada C yang sigap menolongnya. Okay ka lang? Selesai sarapan, Reynald kemudian mencari sinyal di pekarangan belakang. Kebetulan di sana ada kamar mandi dan saat itu C dan Aldrus sedang mandi sama-sama. Ternyata mereka tidak hanya mandi tapi juga mesra-mesraan. Dari luar, Reynald nampak menikmati suara yang dihasilkan dari perbuatan suami istri itu. Kasihkan Reynald pun mendadak buyar ketika Mindy memanggilnya untuk ngobrol. Malam harinya, ketika sedang berduaan dengan Mindy, Reynald mengutarakan keresahannya. Pria itu bilang kalau cara Mindy melihat Aldrus nampak berbeda. Mindy pun langsung menyanggahnya. Katanya Aldrus bukan tipenya dan Reynald jauh lebih tampan dari Aldrus. Mendengar hal itu, Reynald jadi tenang. Keesokan paginya, ketika Mindy membantu C masak-masak, ada yang aneh di antara dua wanita itu. Kedekatan mereka nampak terlalu berlebihan. Dahan-dahan. Sanayan lang yan. Pero alam mo, Ternyata hasil masakan tadi adalah untuk dijual pada warga desa, dan yang bertugas untuk menjualnya berkeliling desa adalah Aldrus. Berhubung sekarang ada Reynald di sana, Aldrus pun juga mengajaknya berjualan. Nah, saat mereka berjualan, Reynald mendapati kalau Aldrus membiarkan ibu-ibu yang membeli dagangan mereka menggrepe tubuhnya. Aldrus pun menjelaskan kalau itu adalah bagian dari bisnis dan istrinya telah mengetahui hal tersebut. Oh, piliin mo na yung mga pwede na ito. Ketika sedang berdua dengan Aldrus, Reynald merasa ada yang aneh dari perlakuan pria itu terhadapnya. Dengan sengaja, Aldrus sering memepet tubuh Reynald. Saking berdampaknya peristiwa itu, Reynald sampai terbayang wajah Aldrus ketika bermesraan dengan Mindy. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh Mindy. Ketika sedang bermesraan dengan Reynald, ia malah terbayang wajah C.
Keberadaan mereka di rumah itu nampaknya membuat Reynald dan Mindy tersadar dengan orientasi mereka sebenarnya. Mindy tertarik pada C, sedangkan Reynald masih setengah ragu akan perasaannya pada Aldrus. Akhirnya pada suatu malam, dua pasangan di rumah itu mengikuti kata hati mereka. Mindy, Reynald, C, dan Aldrus nekat bermesraan berempat. Keesokan paginya setelah peristiwa itu, Mindy dan Reynald nampaknya ingin kembali memastikan orientasi mereka. Di rumah, Mindy bermesraan dengan C, sedangkan di hutan, Reynald dan Aldrus juga melakukan hal yang sama. Suatu hari tiba waktunya Mindy dan Reynald untuk pulang. Dengan wajah murung, dua orang itu pun berpamitan pada C dan Aldrus. Di sepanjang perjalanan pulang, Mindy dan Reynald bertanya dalam hati masing-masing apakah mereka akan tetap menikah. Film ini pun selesai.